Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.20, maka saya sebagai moderator akan membuka webinar mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Haningrum selaku moderator yang akan membawakan webinar pada hari ini dengan materi Ibu Amba Lucy SPD dari SMA Negeri 1 Pengasi calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kulon Progo. Yang terhormat Ibu Suwardani selaku fasilitator guru penggerak, Ibu Rini Siswanti selaku pendamping guru penggerak, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Terlebih lagi Ibu Indri Ariana Fasmawati yang akan membantu kita dalam menampilkan materi. Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara aksi nyata dari guru penggerak Ibu Amba Lucy Tarti SPD. Nanti silahkan untuk mendengarkan praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Ambal. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap maya di sini dalam keadaan sehat tentunya. Kemudian sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik, sudah siap Bu Ambal? Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Nadia. Karena ini Ibu Ambal sudah siap dan audiens juga sudah hadir semua. Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, alam dan bahagia sudah berkenan hadir dalam webinar Ibu Amba Lucy ini. Baik, karena sudah pukul 19.15 kita mulai saja, Bu Ambal. Baik, waktu presentasi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Nadia yang telah menjadi moderator pada kegiatan kita malam ini, kepada Ibu Indri, kepada Bu Bekti dan Pak Donald yang membantu saya untuk kelancaran kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan mengikuti kegiatan untuk calon guru penggerak di modul 1.4. Kita akan berbagi materi yang baru sedikit saya pahami, semoga bermanfaat. Mungkin Mbak Indri sudah bisa mulai menampilkan PPT-nya. Baik, karena seperti belum siap menyiapkan presentasinya, maka saya akan mengulas sedikit
Oh, sudah siap Oh, ternyata. sudah siap ternyata. Nah, ini. Nah, ini. Ya, monggo Ya, Ibu monggo Ambang Ibu Ambang dilanjutkan. Sekedap, Mbak. dilanjutkan. Saya juga ini mencoba untuk membaca yang ada di sini supaya menyamakan. Okay. Baik, mungkin Mbak Indri bisa memulai dari yang halaman berikutnya, Mbak Indri. Itu baru hanya judul yang saya sampaikan. Next. Mungkin Ibu Indri memilih presentasi yang huruf huruf Ibu. Jadi bisa Jadi dinaik. bisa dinaik. Nah, terima kasih, matur nuwun Mbak Indri. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai dari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kegiatan kita minggu lalu itu adalah 2 minggu yang lalu itu adalah mengenai budaya positif, yang mana budaya positif itu akan ditampilkan atau diberikan di sekolah sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Tentunya hal-hal itu adalah hal yang baik sehingga bisa diwujudkan di kehidupan sekolah seperti itu, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh kepahaman murid untuk bertanggung jawab melaksanakan budaya positif tersebut. Next, Mbak Indri. Waduh. Mbak Nadia, Mbak Indri menyatakan lost connection ya Mbak Nadia. Yeah. Baik, PowerPoint-nya bisa dikirim dikirim ke saya, Ibu. Ya, ini Mbak Indri bergabung kembali sebentar, Mbak. Oh, nggih. Ya. Karena biasa Mbak mungkin faktor sinyal mungkin nggih Mbak Nadia. Betul sekali. Iya. Kita tunggu nggih Bapak Ibu, mohon sabar. Bisa ya itu ya? Saged. Sudah muncul Ibu. Nggih, itu yang tadi next setelah itu Mbak Indri. Nggih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi di modul 1.4 yang kami kemarin sudah pelajari adalah pertama tentang perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, lalu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, lalu ada 5 posisi kontrol, lalu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Next, Mbak Indri. Oke. Kita mulai dari yang pertama tadi, perubahan paradigma budaya positif. Jadi paradigma seperti yang sudah kita ketahui adalah pola ya, pola berpikir. Nah ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk menentukan tentang miskonsep dari tentang kontrol, yaitu di mana biasanya ada sebuah ilusi atau imajinasi, gambaran-gambaran yang sebenarnya gambaran itu belum tentu sepenuhnya benar ya. Kita hanya kadang melihatnya hanya sekilas. Mungkin yang mudah orang kayaknya berlari padahal mungkin dia hanya berjalan cepat seperti itu Itu ya, ilusi itu kan masih belum pasti. Yang kemarin kita dapat adalah ilusi tentang guru mengontrol murid, di mana seakan-akan kan kita memang kalau di dalam kegiatan sekolah itu selama ini murid itu akan selalu terkontrol oleh kita, terawasi oleh kita, seperti itu nggih. Lah lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat gitu. Jadi selama ini meyakini bahwa gambaran kita tentang penguatan positif itu pasti ada manfaatnya dan efektif pelaksanaannya. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang mungkin belum tentu juga itu terjadi pada semua orang. Belum tentu dikritik orang itu juga mau, ada juga yang mau. Itu masih sebuah ilusi. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita merasa sebagai orang dewasa di sekolah dibanding murid-murid kita, kadang kita akan sedikit memaksakan kehendak kita. Karena kadang saya juga ke kelas yang saya ajar pun kadang terceletuk ocehan saya, bocah kok nek ra dipeksa ora mlakuki kepiye. Nah, itu seperti itu adalah ilusi ada seakan memaksa orang dewasa terhadap murid kita. Itu yang dikemukakan oleh William Glasser. Lanjut Mbak Indri. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi gambaran yang saya sebutkan masih sekilas. Ini ada penjelasan mengenai ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu bisa mirsani di situ. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid itu juga mau tidak memilih melakukannya, walaupun kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Jadi pemahaman saya di sini adalah pas siswa kita mau manut apa yang kita katakan, memang dia sedang mau dikontrol oleh kita. Tapi kadang murid itu juga tidak mau dikontrol oleh kita. Karena dalam kehidupan kita di sekolah, Bapak Ibu guru pasti kadang mendengar siswa membantah atau menjawab apa yang kita katakan. Seperti itu dalam hal-hal yang sepele saja, misalnya, Mas jangan naruh kepalanya di situ, ngantuk Bu. Seperti itu tuh kan sebenarnya ketika dia tidak mau dikontrol. Tapi ketika mau dikontrol ya berarti anak itu langsung serta-merta akan, oh nggih Bu, seperti itu. Itu menurut pemahaman yang saya terima kemarin. Lalu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, memang menjadi sebuah pilihan kalau murid itu mau dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadang mungkin murid itu tahu bahwa itu baik, tapi mungkin dia tidak ikhlas. Tapi karena dia dikontrol oleh kita sehingga dia melakukannya. Nah, di situ yang dikatakan perilaku yang tidak disukai tapi dia melaksanakannya. Seperti itu. Lanjut Mbak Indri. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Mungkin kita kadang nambahkan ya kalau itu. Cahayu, nek kowe misalnya seperti ini, nah itu kan sebenarnya juga ada unsur bujukan ya, rayuan seperti itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah untuk mengontrol murid tersebut.
dalam waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, ini juga kita merasakannya nggih Bapak Ibu, di mana kita kadang muridnya kalau tidak kita kalau tidak kita komando tidak berjalan. Nah, itu ada jenis-jenis murid seperti itu karena sudah tergantung kepada muridnya. Karena mungkin dia sudah punya gambaran bahwa apa yang dikatakan oleh guru itu sudah benar, lalu dia mengakuinya dan melakukannya. Tapi kadang juga menolak terhadap apa yang kita terima seperti itu. Karena kita berbicaranya tentang ilusi, jadi seperti ini. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini penjelasannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini jadi kan kalau kita pemahamannya di sini, kalau kita terlalu mengembangkan negatif, jadi siswanya merasa apa yang dia lakukan salah terus, padahal juga belum tentu. Nah, mungkin di sini kita diminta untuk jikalau siswa salah, kita cukup mungkin dengan kode-kode tertentu yang membuat siswa itu sadar. Makanya di sini kata-katanya cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikannya seperti itu. Lanjut Mbak Indri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sedikit, ini penjelasannya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin saat itu selesai nggih masalah kita dengan murid, ini maksud penjelasannya. Tapi kemungkinan kedepannya jangka panjang ketika murid itu memasuki jenjang yang lebih tinggi, misalnya kuliah atau mungkin dunia kerja, belum tentu apa yang dia terima di masa-masa sekolah sebelumnya itu akan menjadi efektif bagi dirinya seperti itu. Nah, ini ilusi-ilusi yang muncul menurut teori tadi. Lanjut Mbak. Nah, ini sekarang tentang materi yang kedua, itu stimulus respon lawan teori kontrol, atau tentang pandangan dunia mengenai stimulus respon tentang dunia. Jadi di sini tadi saya mencoba untuk memahami tentang stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan ya. Jadi respon itu tanggapan. Jadi kalau stimulus respon itu di sini adalah mencoba untuk mengulang-ulang kembali. Jadi di sini ini adalah lawannya yang sebelah kanan. Di mana kalau teori kontrol tentang dunia namanya mengontrol berarti akan mengawasi. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol dunia mengatakan realitas kebutuhan hidup kita berbeda. Nah, ini yang mungkin kadang kita terapkan ke siswa, apa yang kita mau tidak sama dengan apa yang siswa mau, seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang orang lain tidak pendapat dengan kita. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini lawannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini karena memang lawan antara kiri dengan kanan. Itu yang di lingkungan kenyataan atau di lapangan atau di sekolah. Berikutnya Mbak. Ini materi yang berikutnya tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ini
sedikit dari bahasa ini pemahaman ya. Disiplin dari bahasa Latin itu berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari dulu murid-muridnya Sokrates dan Plato, orang-orang pinter dari Yunani sana nggih. Itu awalnya dari sana. Lalu berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Lalu dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kita hargai atau itu di dalamnya biasanya memaknainya kita penuh dengan pemaksaan gitu. Jadi ada patuh paksa gitu. Tapi kadang tidak ada pemaksaan, akhirnya tidak akan mencapai juga seperti itulah. Kadang menumbuhkannya pun harus dengan dipaksa supaya menjadi sesuatu yang biasa, karena kita bicara tentang budaya yang awalnya tadi adalah tentang pembiasaan yang baik. Nah, berikutnya Mbak Indri. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita semuanya? Kebanyakan akan menghubungkan dengan kata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda. Karena belajar disiplin positif berbeda dengan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif. Dan jika tidak perlu, tidak usah digunakan sama sekali. Disiplin dalam masyarakat kita sering digunakan untuk melaksanakan kepatuhan, ya. Tadi sudah seperti yang saya sampaikan. Kadang patuh itu, disiplin itu resikonya adalah sanksi atau hukuman. Jadi di situ ada pemaksaan itu tadi. Tapi itu tadi kalau tidak dipaksa biasanya tidak menjadi sesuatu yang biasa. Nah, berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini biasanya perilaku kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya biasanya seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya ya. Biasanya biar tidak nyaman, maka biar mendapat rasa nyaman mereka melakukan itu. Nah, itu. Lalu biar mendapat penghargaan ya, biar mendapatkan reward dari orang lain. Ya. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mencoba untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau mungkin di kelas ketika anak yang satu tidak menulis, yang satu menulis, mungkin yang menulis itulah yang menghargai dirinya sendiri karena dia tahu bahwa itu memang sudah tugasnya. Seperti itu tuh maksud yang ketiga. Yang berikutnya, nah, dari yang tadi saya sampaikan, ini agak panjang penjelasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kita terapkan saja kalau orang di jalan raya gitu nggak pakai helm itu kan lebih banyak karena untuk menghindari hukuman biasanya, tidak disemprit Pak polisi kan seperti itu, atau biar tidak ditilang. Nah, itu adalah motivasi yang paling rendah di antara yang 3 tadi sudah disebutkan. Nah, lanjut Mbak Indri. Nah, ini yang kedua, motivasi yang kedua alasannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasanya 1 tingkat di atas motivasi yang pertama adalah supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi mungkin kalau murid kita di sekolah, kalau saya memasukkan baju ke dalam rok atau celana saya, apa toh imbalan dari sekolah kepada saya? Nah, seperti itu yang hal-hal. Kalau saya mengerjakan PR tertib itu apa sih yang didapat oleh
saya dari Pak Guru atau Bu Guru. Nah, seperti ini. Lalu ini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, karena kadang kita juga di kelas gitu nih Bapak Ibu. Ya mengerjakan rampung nomor 1, selesai nomor 1. Oke, bagus Mbak. Menjawab lancar, sip dan sepertinya. Jadi memang kita kadang melakukan itu. Nah, ini alasan atau motivasi yang kedua yaitu mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan dari yang melihatnya seperti itu. Nah, yang ini terakhir adalah motivasi yang terbaik adalah karena menghargai diri sendiri. Karena menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini yang kita nanti-nantikan dari murid-murid kita ketika di sekolah. Jadi bukan karena sanksi kita, bukan ancaman kita, tapi inilah ini mungkin yang menjadi PR kita semua adalah bagaimana supaya siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri dan motivasi itu datang dari siswa itu yang saya juga masih harus memberikan pemahaman kepada siswa. Jadi bukan karena faktor dari gurunya, tapi menanamkan supaya itu datang dari diri siswa itu sendiri. Nah, kaitannya dengan materi ini nanti ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini ada penjelasannya. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu disepakati dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Itu. Jadi nanti di setelah penjelasan ini ada sedikit yang sudah saya praktekkan di sekolah, nanti akan saya sampaikan, tapi baru sedikit Bapak Ibu. Lalu yang kedua, keyakinan yaitu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kita kalau di kelas kan sudah siswa-siswa kita sudah beraneka, ya paling minimal ya agama itu biasanya dalam satu kelas itu sudah berbeda-beda. Nah, itu sudah bisa masuk ke sini. Nah, itu. Ini ada seseorang ahli namanya Gisen tahun 98 mengatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik gitu. Ya. Makanya yang kita butuhkan adalah kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, ini mungkin dari materi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu ada ada 3 hal yang perlu kita lihat. Mengapa namanya keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Terbentuknya untuk membentuk budaya positif. Nah, seberapa penting keyakinan kelas itu? Bagaimana mewujudkan kelas yang efektif? Next Mbak Indri. Ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini siswa kita kan masih mengikuti serangkaian peraturan, bukan motivasi dari dalam diri atau secara intrinsik. Lanjut Mbak. Nah, tidak ada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, biasanya kan kalau kita ketemu nanti langsung apa yang akan kita lakukan terhadap murid tadi biasanya situasional. Kalau saya pribadi waktu-waktu yang lalu saya ya memberikan kepada siswa yang masuknya terlambat untuk ngapal ke materi sesuai mapel saya lalu disampaikan di kelas. Nah, itu yang kemarin-kemarin saya masih melakukan seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ini ada pendapat dari Alfikon tentang
mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau murid paham bahwa tindakan belajar itu adalah penghargaan paling yang dia dapat, ya itulah sebenar-benarnya ya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Nah, ini tadi sudah kita bahas mengenai pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah itu. Jadi karena terlalu banyak penghargaan malah mungkin tidak tahu kalau bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu ternyata sebenarnya juga sudah baik. Jadi kita ternyata tidak serta-merta harus selalu memberikan reward atau pujian-pujian yang lebih kepada siswa kita supaya mendukung supaya motivasi intrinsiknya muncul kesadaran dari diri sendiri. Itu pemahaman saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah itu tadi. Sama nggih, saya tidak akan mengulang kembali, lanjut Mbak. Nah ini, ada penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Itu persyaratannya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, jadi mulai kendo ya itu. Mulai tidak ada gregetnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok, contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil ya mungkin. Jadi motivasi orang diet atau menghentikan merokok itu akan berhasil dan merasa dia sangat puas jika dari dirinya sendiri. Ya jadi sekian persen atau dari orang lain kecil nggih, motivasinya tetap dari diri. Itu sebagai contohnya ngeten niku. Nah, next Mbak Indri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta, ini contoh ya, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah ini yang diberikan permen itu, nah ini kalau terus-terusan itu tadi kan ini akan mengurangi ketepatan. Nanti sementara yang tidak mendapatkan tidak pernah mendapatkan permen malah mungkin bisa jadi lama-lama tambah ogah-ogahan dan menganggap alah permen kiopo. Itu kan berarti motivasinya melihat permennya, bukan melihat karena ingin memahami pelajaran tentang berisi kata-kata itu tadi. Itu contohnya ngeten ya. Ini penghargaan yang menghukum.
Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, kita itu masih meranking ya kadang ini, makanya mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Apalagi ketiga dan seterusnya. Yang merasa ranking pertama itu yang dia akan merasakan reward, pujian, nah itu imbalan mungkin dari gurunya. Nih ada kata-kata, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah itu ternyata tidak selamanya penghargaan itu nyaman bagi siswa. Ternyata bisa dianggap sebagai hukuman. Nah itu dalam jangka waktu lama. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi tidak sesuai dengan harapannya. Nah, karena tidak sesuai harapannya, maka malah menjadi kecewa. Kecewa, maka mungkin motivasinya malah akan hilang, seperti itu maksudnya. Nah, ini yang materi berikutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jelas nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah dibuat lalu ditempel lalu anggota kelas melaksanakan, jika suatu saat mungkin ada yang perlu ditambah maka perlu ditinjau ulang kembali seperti itu. Nah ini keyakinan kelas pembentukannya kita mengambil dari yang kemarin ada materi kita ajaran-ajaran filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Jadi keyakinan kelas itu merupakan perwujudan dari ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menumbuhkan murid yang merdeka karena mereka berpendapat. Nah, lalu materi berikutnya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Karena kebutuhan dasar ini kan namanya dasar berarti harus terpenuhi, nggih. Jadi berdasarkan hal inilah kita memperlakukan siswa itu tadi sesuai dengan itu yang sudah kita dapatkan di materi sebelumnya, nggih Bapak. Itu ada yang kodrat alam siswa seperti itu dan kodrat zamannya. Kalau yang ini berarti kodrat alam karena kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya ini nanti ada 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, bagaimana kita sebagai teman terhadap murid, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Lalu nanti ada segitiga restitusi, yaitu intinya segitiga restitusi itu adalah untuk menciptakan kondisi siswa ketika mereka pernah melakukan kesalahan sehingga mereka bisa memperbaikinya, lalu mereka bisa masuk ke kelompoknya lagi dengan nyaman. Intinya seperti itu untuk segitiga restitusi. Nah ini tadi yang sudah saya katakan di sini, murid memiliki tujuan yang positif memulihkan dirinya. Ya, manusia itu kan tidak lepas dari kesalahan, jadi mungkin ketika murid-murid kita merasa bersalah, kita mencoba untuk menyelesaikannya lewat segitiga restitusi. Nah ini lanjut Mbak Indri. Ya, ciri-cirinya segitiga restitusi bukan menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, itu yang benar. Lalu memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswanya masing-masing individu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik,
fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti itu. Nah, ini nanti saya di belakang ini mencoba sudah mempraktekkannya, tapi ya baru sedikit nanti kita untuk yang ciri pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, ini mohon nanti Mbak Indri untuk yang posisi kontrol bisa menyampaikan video. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini, dan mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakannya. Kita tunggu Mbak Indri untuk menyiapkannya, Bapak Ibu. Mbak, saya kembalikan dulu kepada Mbak moderator, Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Sambil menunggu video dari Mbak Indri, monggo Mbak Indri dipersiapkan. Nah, tadi ada beberapa teori dari tokoh-tokoh mengenai banyaknya teori-teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada video yang menggambarkan tentang sesuatu hal yang membuat bagaimana posisi kita menjadi seorang guru. Baik, videonya sudah ditampilkan, saya kembalikan ke Mbak Indri. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi.
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Ya, baiklah, itu Bapak Ibu guru semuanya tentang 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah masing-masing. Mbak Indri masih melanjutkan PPT kita tadi. Setelah ini masih ada nggih Bapak Ibu sebentar. Nggih, ya di bawahnya itu. Baik, tadi beberapa hal terkait dengan teori-teori dan materi di modul 1.4 Bapak Ibu secara apa ya? Tidak secara banyak sekali saya sampaikan, nanti tidak waktunya enggak, itu sangat lama. Dari beberapa yang sudah saya sampaikan, saya mencoba menerapkannya di SMA Negeri 1 Pengasih. Nah, sekaligus ini promo ini SMA Negeri Pengasih ya Bapak Ibu, karena di kegiatan kita malam ini ada beberapa yang dari daerah Semarang, Salatiga dan Kendal ya. Jadi mungkin belum tahu SMA Negeri 1 Pengasih. Baik, nah kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan sedikit. Pertama adalah saya menyampaikannya, mensosialisasikannya kepada Ibu Kepala Sekolah, ini beliau Ibu Fipti, lalu kepada Ibu KTU dan beberapa staf TU. Nah itu. Kalau kepada Bapak Ibu guru itu sambil di kelas, sambil di ruang guru. Lalu yang berikutnya, next Mbak Indri. Nah ini kelas yang sudah saya coba untuk menerapkan keyakinan kelas. Saya sampaikan dulu maksudnya apa. Lalu yang berikutnya, nah ini beberapa pendapat siswa tentang keyakinan kelas yang tadi per anak ya, ini per anak jadi ditempel di sini ya macam-macam. Ada yang ingin kelasnya bersih, ada yang kelasnya nggak panas, ada yang supaya pembelajaran tertib, supaya ada yang ingin berdoa itu dengan suara yang keras. Itu yang saya baca tadi, yang saya baca tempelannya seperti itu. Lalu yang berikutnya dari keyakinan kelas setiap murid tadi, nah mereka dari pendapatnya itu solusinya apa gitu. Nah itu jadi mereka menjawab sendiri. Di sini contohnya kalau kelasnya tadi idenya adalah keyakinannya kelasnya adalah ingin bersih, nah berarti kamu solusinya apa kalau kelasnya ingin bersih? Oh, saya harus membersihkan kelas lewat piket misalnya seperti itu. Ini solusinya juga dari mereka sendiri seperti itu. Nah, lalu kita buat bersama-sama. Ini kebetulan karena hari Kamis ya, jadinya pakai baju nyamping Bapak Ibu. Terus berikutnya dari sekian itu tadi kita ambil ada 7 kan, ini di kelas ini ada 7. Tidak semua Bapak Ibu karena ada yang sama toh. Nah, kita ringkas. Yang penting kan kita mencoba walaupun sedikit tapi bisa kita praktekkan daripada yang banyak tapi sama sekali nggak ada yang dipraktekkan. Itu saya sampaikan seperti itu kepada siswa saya. Lalu berikutnya, nah ini ditempel bersama untuk kesepakatan tadi supaya diingat dan dilaksanakan tentunya karena itu merupakan keyakinan mereka sendiri. Saya menempelkannya, saya sebut kesepakatan karena berawal dari keyakinan yang disepakati seperti itu. Nah ini harusnya tadi ya gambarnya ini proses ketika siswanya itu sedang membacakan tempelan-tempelan temannya tadi dan ini juga sama. Nah lalu tadi yang sudah ditempel itu ini saya mendokumentasikannya adalah dari sekian 36 siswa akhirnya ada 7 yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, ini satu contoh siswa. Lalu ini berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, ini yang sudah ditempel tadi yang saya tampilkan di depan. Nah ini antara anggota kelas harus saling menghormati, contohnya ketika ada temannya yang berpendapat semua ikut untuk mendengarkan, tidak ada yang menyepelekan atau mengejek seperti itu. Nah ini di salah satunya berbunyi ada berpakaian rapi sesuai tata tertib yang berlaku.
rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti itu, dan sesuai ketertiban yang ada di SMA Pengasih. Nah ini mendukung GBPLHS, ini kan mereka ada yang berpendapat bahwa kelas harus bersih, diadakan piket. Nah kebetulan SMA Negeri 1 Pengasih itu kan menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi kemarin maju, menunggu pengumuman, kata Bu Kepala bulan Oktober pengumumannya. Semoga mohon doanya kalau kita menang di tingkat provinsi, Bapak Ibu. Ini kami kelas menuliskannya mendukung GBPLHS, Gerakan Budaya Perilaku Lingkungan Hidup Sekolah. Jadi salah satunya ini dilalah memang kelas yang saya kesepakati itu terpotong istirahat. Jadi bar istirahat kok ternyata kelasnya jajan-jajan suka masih ada berserakan, akhirnya kita bersihkan bersama sesuai piket. Nah ini mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, artinya ketika sedang menulis ya menulis, sedang diskusi ya diskusi. Nah kebetulan nih yang saya dokumentasikan adalah sedang menulis. Nah yang berikutnya mereka menginginkan kesepakatannya meminta izin dalam keperluan apapun. Ini salah satu yang saya dokumentasikan ketika anak ingin ke belakang izin. Nah lalu yang sudah saya sedikit praktekkan adalah segitiga restitusi ya, kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi saya gabungkan. Nah, jadi di sini ketika ada siswa ini HP-nya menyala, ternyata dia sedang mengaktifkan HP karena kelas sebelah ini bukan jam kos, tapi artinya gurunya tidak ada di kelas, ada tugas gitu nih. Akhirnya diajak untuk murid yang tidak mengikuti pembelajarannya dengan baik, mengajak murid ketika pembelajaran saya untuk mabar, kata dia main bareng, mabar main bareng. Nah akhirnya ini saya untuk meminta. Lalu, ini bukan berarti saya di sini ngunek-ngunek, tapi di sini ada sebuah diskusi. Tadi kita masukkan, mungkin Bapak Ibu tadi di penjelasan kan di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Nah, di mana letaknya di kasus ini? Nah, ini yaitu ketika siswanya itu paham bahwa apa yang dia lakukan adalah merugikan temannya. Kenapa? Karena ada volume HP-nya yang keras kan, katanya kalau main game itu kalau nggak ada suaranya nggak seru. Nah, ketika teman depan atau sebelahnya terganggu itu kan berarti dia tidak mengganggu orang lain ketika pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi itu yang menstabilkan identitas yaitu bermain ketika sedang pembelajaran. Nah, lalu yang kedua dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, yaitu yang salah itu tadi merugikan temannya. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah itu ditanya ini menurutmu apa yang menurut darimu itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat gitu loh. Oh saya tidak menghormati teman yang lain Bu. Nah dari situ loh artinya keyakinan kelas itu dibuat memang untuk anggota kelas itu sendiri. Jadi ketika dia bermain berarti dia tidak menghormati temannya ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Ini yang sudah sedikit saya praktekkan Bapak Ibu. Akhirnya setelah paham, intinya yang lebih penting lagi ketika saya mengatakan kepada siswa ini untuk silahkan tidak diulangi dan kembali ke kelasmu supaya dia nyaman. Jadi supaya tidak merasa bersalah tapi paham bahwa apa yang dia lakukan adalah bukan merupakan keyakinan di kelasnya seperti itu dan dia bisa kembali lagi ke kelompoknya kelas seperti itu. Nah ini Mbak Indri salah satu testimoni anak kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas. Monggo Mbak Indri. Maaf Bapak Ibu ini cuma sebentar kok. Oh iya, ini lagi di kesempatan kelas nih.
Kesepakatan ini dibuat bersama wali kelas yang membuat dan disetujui oleh semua siswa kelas IPS 2. Menurut saya, keputusan kesepakatan kelas ini sangatlah bagus untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan para siswa kelas IPS 2. Konstitusi Jaya. Ya. Dan terakhir, sekian dan terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf melebihi dari waktu yang sudah saya tulis dalam undangan. Semoga yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat karena kita juga sama-sama belajar. Saya juga baru sedikit mempraktekannya di sekolah saya sambil berjalannya waktu. Semoga kita nanti sama-sama bisa melaksanakan ini. Saya kembalikan kepada moderator, tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah berperan mengikuti kegiatan ini, meluangkan waktunya di malam hari. Nanti setelahnya monggo kalau mau sugeng istirahat, Bapak Ibu semuanya. Mbak Indri terima kasih, Pak Donald dan Bu Bekti terima kasih. Mbak Nadia sebagai moderator terima kasih. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari materi kita Mbak Lucy SPD dari SMN. Terima kasih. Calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kulon Progo. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah larut malam. Saya ingin mengetahui apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran atau memberikan kritik atau memberikan refleksi tentang aksi nyata praktik baik dari guru penggerak calon guru penggerak angkatan 5 ini. Dipersilahkan monggo Bapak Ibu, mungkin ada saran, kritik, atau refleksi yang sudah dipelajari pada malam hari ini, silahkan boleh disampaikan. Sumonggo Bapak Ibu. Sepertinya ini tidak ada ya Ibu Ambal ya. Boleh ditulis di kolom chat jika memang ingin memberikan refleksi, kritik, atau saran, atau motivasi, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, nggih Bu Ambal, nggih. Baik, karena memang sudah tidak ada lagi, maka tadi kita sudah melaksanakan belajar bersama melalui Ibu Ambal Lusitarti ini, yang beliau ini sudah menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, untuk selanjutnya saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya mari kita sesi foto bersama. Oke, Bapak Ibu. Sesi foto bersama dulu sebelum dimatikan. Monggo Bapak Ibu silahkan menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk Pak Donald siap untuk mendokumentasi nggih? Baik, terima kasih. Monggo dihitung bersama-sama.
Gaya tersenyum nggih, Bapak Ibu. Berikan senyum terbaik meskipun sudah ngantuk. 1, 2, 3. Lagi. C, logo C, CGP. Yuk, 1, 2, 3. Cukup nggih, Pak? Baik. Karena memang waktu sudah malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam acara aksi nyata, aksi baik dari Ibu Ambalus Sitarti ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri forum ini, maka saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau keluar dari room dipersilahkan. Terima kasih semua. Monggo sugeng istirahat. Izin live nggih Bu Ambal? Nggih. Itu masih mute Bu Ambal mic-nya. Dibuka dulu. Nggih.